Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami anak-anak muda di GBT Kristus Pelepas boleh berkumpul bersama-sama. Sekarang kami hendak mendengarkan sebagian dari firman Allah disampaikan, berbicara kepada segenap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sampaikan isi hati Tuhan, mampukan kami mengerti, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia taat melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semua. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari perapian Nebukadnezar yang menyala-nyala. Eh, kita buka satu ayat saja, sebetulnya yang jadi rujukan adalah Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Tapi kita hanya akan baca satu ayat sebagai rujukan, yaitu yang ayat 17-nya. Apakah bisa menayangkan teks ini? Daniel 3 ayat 17 dan ayat 18 ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Boleh balik ke slide saya, masuk slide yang kedua. Sebelumnya kita masuk pada pendahuluan dulu untuk latar belakangnya. Eh, ini terjadi, kisah ini di Babel ya, di Babel, dan Babel saat itu adalah negara yang sangat besar, kerajaan yang sangat berkuasa, dan bisa dikatakan menjadi semacam saingan dengan Mesir. Kalau kita bawa dalam konteks zaman now ini sama seperti Amerika Serikat versus RRC, ya, Republik Rakyat Cina. Sekarang ini RRC bisa dikatakan menjadi tanding dari negara Amerika Serikat. Rusia menurut saya bukan tandingan Amerika Serikat, tetapi Cina yang menjadi tandingan Amerika Serikat. Nah, dari segi ekonomi juga begitu, Amerika nomor 1, Cina nomor 2, Rusia agak ke belakang begitu ya. Nah, kalau kita bawa dalam konteks modern, kira-kira bandingannya begitu. Nah, mereka ini negara yang menjajah banyak negara lain, termasuk Israel dalam hal ini Yehuda. Slide-nya nggak tayang ya, yang tadi ya. Masuk ke slide kedua saja. Ya, oke. Tayangkan saja slide ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Yehuda setengahnya Israel kan, karena seabad 2 abad sebelumnya Israelnya dibuang ke Asyur. Nah, satu dua abad kemudian Yehuda dibuang ke Babel. Nah, Yehuda yang dibuang ke Babel ini sebagiannya dibawa ke sana dan sebagiannya tinggal masih di Israel atau di Yerusalem. Slide kedua, tolong. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan slide kedua ini, slide keduanya. Maksud saya slide ketiga, sorry. Berikutnya ya. Oke, teman-teman kalau perhatikan gambar ini, saya pikir saya maju saja. Kalau teman-teman lihat di situ, ada yang lihat bisa menemukan Israel di mana? Israel itu yang ada Syria di bawahnya, itu ada Judea, Yerusalem, Gaza, agak ke kanan bawah gitu ya, itu Israel. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan peta itu, ya itu peta. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut papa mama tur ke Israel, mungkin enggak. Tapi paling nggak dari peta ini kita bisa lihat, ya peta ini. Nah, kalau teman-teman lihat tengah atas, agak ke bawah sedikit itu Makedonia, ya Makedonia. Nah, Makedonia itulah yang kemudian jadi kekaisaran Yunani dan beralih ke Italia kiri atas Romawi. Nah, itu tadinya satu kesatuan. Terus kalau lihat Syria, atasnya sedikit dari Yerusalem itu Syria, terus ke atas lagi Kapadokia, itulah yang masuk wilayah Babilonia yang kemudian jadi Media Persia. Ya, Persia itu masuk ke Iran, Media itu Irak, begitu ya. Babel itu Irak sekarang. Nah, kalau lihat ke kanan bawah agak ke kiri sedikit itu Egypt, itu adalah Mesir. Nah, bayangkan Israel itu di situ Yerusalem, kiri ke bawah sedikit itu Mesir, kanan atas sedikit itu adalah Babilonia Media Persia, kiri ke atas sedikit itu adalah Makedonia. Sehingga Israel sebetulnya dari sejak awal itu posisinya di antara.
di antara. Di antara itu berarti menjadi semacam bridge, ya. Jadi kalau dari Mesir mau ke Babel pasti lewat Israel. Makedonia mau ke Mesir pasti lewat Israel kalau dia nggak lewat laut begitu ya. Nah, eh, rekan-rekan sekalian, kayaknya mendingan itu aja yang ditayangin, nggak usah saya yang ditayangin. Map apa slide saya saja. Sayanya nggak usah ditayangin. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan peta di sini, maka kita akan lihat bahwa Israel itu adalah negara atau wilayah yang menjadi crossover gitu. Dan kalau kita tarik ke kanan sana jauh itu Tiongkok, terus kemudian ke tenggara itu India. Jadi kalau ditanya 5 budaya besar, maka 5 budaya besar itu kuno. Kalau ditanya 5 budaya besar kuno itu pertama adalah Mesir, Babilonia, kemudian Makedonia, kemudian Tiongkok, baru yang berikutnya India. India agak belakangan tetapi inilah 5 budaya kuno pada zaman itu dan Israel ada di titik pertemuannya. Sehingga karena Israel berada di titik pertemuan, Israel menjadi rebutan. Nah, sejak dahulu kala ribuan tahun yang lalu Israel jadi rebutan karena posisi yang strategis tadi. Karena posisi yang strategis. Slide berikutnya. Nah, dari antara yang dibuang, kemudian dipilihlah pemuda-pemuda. Seperti teman-teman di sini pemuda-pemuda. Nah, pemuda-pemuda yang dipilih itu bukan sekedar pemuda. Kalau lihat di slide di situ, pemuda yang dipilih itu adalah pemuda yang entah keturunan raja atau keturunan bangsawan. Tapi nggak cukup di situ. Dia nggak cukup sekedar keturunan pemuda atau bangsawan, tapi dia harus excellent. Harus excellent. Jadi keturunan raja atau bangsawan, tetapi pada sisi yang lain yang karakter dan intelektualitasnya excellent begitu. Nah, mereka yang diseleksi dari pemuda-pemuda yang dibuang yang excellent tadi, yang excellent itulah dipilih untuk melayani kerajaan, melayani raja. Dan ini sebetulnya menunjukkan Nebukadnezar adalah orang yang cerdas sekali. Mengapa? Karena terlepas dari bahwa ini orang Israel jajahan, dia butuh orang-orang pintar, orang-orang cerdas untuk mengelola bangsanya, kerajaan yang begitu besar. Bisa dikatakan tadi di awal bahwa dia sebanding dengan Mesir. Zaman sekarang sebanding Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara yang menjadi adidaya pada zaman sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, di antara pemuda itu ada 4 pemuda yang kita sudah tahu tentunya ya. Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Dan kemudian diberi nama Babelnya. Nama Babelnya Belsazar, kemudian Sadrak, Mesak dan siapa? Abednego. Nah, kemudian mereka dididik dengan bahasa Kasdim. Kalau bahasa Inggrisnya Kaldean, bahasa Ibraninya Kasdimah, Yunaninya Kadaios. Kaldaios untuk melayani raja. Berarti dididik untuk belajar bahasa yang lain. Ini menunjukkan juga sebetulnya sisi yang lain secara tidak langsung. Penguasaan bahasa itu menjadi signifikan sekali. Penguasaan bahasa menjadi signifikan sekali. Kalau kita seorang muda di sini, pemuda semua dan malas belajar bahasa-bahasa yang lain, maka kita kalah dengan mereka yang hidup katakanlah ini 3.000 4.000 tahun lalu misalnya, atau 3.000 tahun lalu kurang lebih ya, 2.700 yang lalu, 3.000 lah katakan begitu ya. Nah, di sini ada yang menguasai satu bahasa saja? Tentu enggak ya, pasti sudah belajar bahasa Inggris di sekolah. Ada yang menguasai 3 bahasa? Bisa bahasa berapa? 2, apa saja? Inggris dan Indonesia. Bahasa Jawa nggak bisa? Sedikit. Kalau sebelahnya kamu basis tadi ya. Kamu bisa menguasai berapa bahasa? Apa saja? Sama Inggris dan Indonesia. Bapak, saya panggil Bapak saja kayaknya lebih tua dikit ya. Bapak bisa menguasai berapa bahasa? Apa aja? Dan Jawa, oke. Kalau kamu? Jawa Surabaya, oke. Tapi bukan Jawa ngapak ya, bukan. Kalau kamu? Apa saja?
Hakka. Oh, Hakka berarti Chinese ya. Hakka yang Hakka khusus ya. Kalau kamu? Ya, Korea, Jerman. Oke, Jerman. Kannst du Deutsch sprechen? Katanya tadi Jerman. So ich frage dir, kannst du Deutsch sprechen? Ein bisschen jawabannya. Jangan gini-gini terus. Ein bisschen itu a little bit. Siapa yang bisa ngomong bahasa Prancis? Parlez-vous français? Ada yang bisa ngomong Prancis? Tidak. Nah, mulai sekarang pahamilah bahasa sebagai sebuah kekuatan. Ya, saya memulai sekolah SD bahasa Indonesia. Saya lahir di keluarga Batak. Saya bisa bahasa Batak. Dan bukan sedikit-sedikit bisa bahasa Batak. Dan SMP saya belajar bahasa Inggris. Dan tadi di Halim Perdana Kusuma ada orang bule yang main motong antrian. Begitu, dan saya marahin dia pakai bahasa Inggris. I can yell at people in English. So if you master a language, how can you identify that you master a language? Two things. The first one, if you dream in that language. The second one, if you can angry with that language. Jadi dua indikator kita menguasai bahasa itu adalah pertama kita mimpi dalam bahasa itu. Ada yang pernah mimpi dalam bahasa Inggris? Belum? Kalau nanti kalian ke negara yang berbahasa Inggris, mungkin hari kedua, ketiga, keempat kalian akan mulai mimpi bahasa Inggris. Atau bisa marah-marah dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena dengan marah-marah kalian tidak lama berproses di kepala, tapi cepat langsung keluar begitu. Kalau kita belum menguasai, kita akan mikir dulu lama baru ngomong. Tapi kalau kita bisa marah cepat dengan bahasa Inggris, berarti sudah menguasai bahasa Inggris itu. Kemudian saya SMA belajar bahasa Perancis, makanya je parle français un peu. Kemudian kuliah saya belajar Ibrani, Yunani, S1. Nah itu wajib sama seperti Pak Daud. Kemudian waktu saya mau ke Jerman kuliah, tahun 2009 saya pergi S3 studi di Jerman, saya belajarlah bahasa Jerman. Dan saya menemukan menguasai bahasa itu adalah kekuatan. There is power. Ya, dan ini sama seperti ini sebetulnya. Mereka dididik di dalam bahasa Kasdim. Ini penting bagi teman-teman sekalian. Saya nggak usah tanya sampai belakang. Silakan cek saja kalian bisa bahasa berapa dan kalau bisa upgrade yourself. Ya, tingkatkan bahasa. Tadi kamu belajar bahasa Jerman, tingkatkan bahasa Jermannya. Ya, supaya bisa mahir berbahasa Jerman. Siapa tahu nanti kuliah ke Jerman kan? Kuliah di Jerman, sekolah di Jerman itu gratis. Nggak ada uang kuliah. Yang mesti dibayar hanyalah living cost gitu ya. Dari SD sampai kuliah S3. Oke, saya lanjutkan ke materi saya. Nah, rekan-rekan sekalian, slide berikutnya kita akan masuk pada satu poin penting di mana slide berikutnya kita belajar kesetiaan Daniel di pasal 1 ayat 8 sampai 21. Ya di situ kan mereka ketika dibawa ke dalam negara Babel di sana, terus mereka kan beda budaya. Orang-orang Yahudi tidak makan yang haram ya. Semuanya harus kosher gitu, harus halal begitu ya. Termasuk antara lain tidak makan daging babi dan yang lain-lain begitu ya. Dan sayangnya zaman waktu itu Daniel tidak tahu betapa hausnya daging babi, betul kan? Kalau dia tahu rasanya enaknya daging babi mungkin dia nggak akan menolak begitu. Tapi karena Taurat melarang, maka Daniel adalah sosok yang taat pada Taurat, Daniel dan teman-teman. Maka waktu dihidangkan hidangan raja, diantaranya adalah makanan-makanan yang bagi orang-orang Yahudi haram. Maka kemudian antara lain seperti anggur, daging, dan yang lain-lain begitu ya. Dan karenanya dia minta supaya kepadanya hanya dikasih sayur-sayuran dan kemudian juga air. Nah kepala jamunya raja, ininya lah makanannya begitu ya dari Raja Babel nggak mau. Mengapa? Takut disalahkan. Kalau mereka hanya makan sayur begitu nanti Raja Babel Nebukadnezar bisa menghukum mati kepala hidangan raja ini. Maka Daniel bikin agreement. Coba 10 hari kasih kami makan sayur saja, minum air, dan lihatlah bagaimana kami. Nah terjadi kesepakatan, setelah terjadi kesepakatan maka kemudian diadakan seperti itu dan setelah 10 hari dicek.
Ternyata setelah 10 hari dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang makan makanan hidangan raja, ternyata di situ dicatat bahwa Daniel punya pada satu sisi tampilan fisik yang lebih baik, dan ini sebetulnya masuk akal dan secara medis memang begitu. Lebih sehat makan sayur-sayuran daripada makan daging-daging begitu. Dan kemudian bukan hanya itu, tetapi secara intelektual dikatakan Daniel melebihi orang-orang lain. Nah, ini sebetulnya satu hal yang penting sekali. Penting sekali. Daniel adalah anak muda yang mengasihi Allah, yang taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah bukan sekedar ketaatan yang sifatnya saya jadi eksklusif, jadi orang yang religius begitu, eksklusif. Tadi WL pakai kalung salib begitu. Ya, di Jakarta saya pernah berpapasan dengan mobil, saya di jalur kedua saya mau putar balik, saya dipepet oleh mobil di jalur keempat maksa putar balik begitu, akhirnya kalau saya nggak ngerem nabrak saya begitu. Terus di belakang mobilnya di belakang mobilnya ada stiker Roma 12 ayat 12. Yang bunyinya salah satunya sabarlah dalam kesesakan. Bagus nggak begitu? Stikernya rohani, kelakuannya roh halus kan? Kemudian saya pernah juga begitu di bumper stikernya mobil mewah, sedan mewah menurut saya begitu, melakukan hal yang serupa tapi ada bumper stiker yang menulis God is good. God is good, tapi kelakuannya nggak seperti itu begitu. Belum lagi misalnya ada mobil yang menerobos lampu merah, di belakang tulisannya ada follow me, I have Jesus. Terus di belakang mobil ikut juga dia menerobos lampu merah karena tulisannya follow me gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, religiositas itu seharusnya tidak boleh sekedar ornamen-ornamen. Itu adalah ornamen. Mau pakai baju yang ada tulisan Jesus loves me, mau pakai kalung salib, mau pakai di gantungan mobil, di dalamnya ada berbagai macam gantungan, ada bumper stiker, ada segala macam stiker. Itu semua ornamen. Boleh, boleh saja. Tetapi jangan sampai kehidupan kita bertentangan dengan ornamen itu. Jangan sampai bertentangan dengan ornamen. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Daniel adalah bahwa religiositas itu kemudian bukan sekedar sebuah ornamen. Religiositas yang ditampilkan oleh Daniel sebagai dan kawan-kawan sebagai anak muda justru nampak dalam excellence-nya Daniel. Nampak dalam dia memiliki kategori-kategori kehidupan yang excellent. Baik secara fisik dia lebih kuat, lebih sehat, lebih segar begitu. Tetapi yang lebih penting lagi dari segi kemampuan, dia melebihi orang-orang lain. Artinya apa? Artinya religiositas kita atau bahasa yang lebih tepat sebetulnya spiritualitas kita itu harus melampaui batas-batas ornamental. Harus melampaui batas-batas ornamental. Sehingga saya menjadi seorang Kristen yang spiritual bukan pada ornamen-ornamen itu, tetapi pada excellent-nya kehidupan saya. Pada excellent-nya kehidupan saya, dan itu harus dimulai di mana? Dari usia muda, bahkan dari sekolah minggu. Harusnya dimulai dari situ. Being excellent must be started from childhood. Dari masa kanak-kanak, dari masa muda, dari sekarang saya harus membangun spirit of excellence saya dari sekarang. Dan sebetulnya kesadaran kerohanian yang sejati tertampilkan dari kehidupan yang excellent tadi. Saya nggak membuang waktu sia-sia, saya nggak melakukan hal yang nggak penting, saya tidak melakukan hal yang justru merugikan orang, dan semua yang lainnya. Contoh kecil saja, dari saya punya 2 anak, Theodore, Dorothea. Dari mereka dalam kandungan selalu saya katakan dan doakan begini, salah satunya sehari bisa lebih dari 2-3 kali, bisa 4, bisa 5 kali saya doakan. Saya taruh ke rahim istri saya dan saya doakan. Salah satu bagian yang saya doakan adalah ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak saya Theodore, Dorothea, dalam nama Yesus, tidak pacaran sebelum sarjana. Saya doain itu. Dari masih di perut istri saya, 2 anak saya doain itu sehari bisa lebih dari 2-3 kali, bisa 4, bisa 5 kali. Mengapa saya doakan jangan tidak pacaran sebelum sarjana? Karena saya menemukan dari pengalaman hidup saya juga tentunya, saya belajar dari kehidupan saya.
Saya pacaran dengan istri saya yang sekarang 8 tahun dan itu kelamaan. Ngapain saya pacaran 8 tahun, ya kan? Belum lagi saya lihat dari pengamatan kehidupan saya, ada banyak anak SD yang sudah bukan cuma pacaran, panggil papa mama. Papa lagi ngapain? Main PS. Papa lagi ngapain? Main Mobile Legend. Terus yang cowoknya, mama lagi ngapain? Main boneka Barbie. Masih SD, masih main-main yang begituan, udah pacaran dan panggil papa mama. Dan itu jadi sesuatu yang menggelikan gitu. Nah berdasarkan itu saya katakan kepada anak saya doakan. Dan itu membentuk wataknya, membentuk di sini. Saya sering sekali ngajak anak saya yang pertama itu usia 16 tahun. Saya suka ngajak kalau saya jemput dia naik mobil ke sekolahnya di SMK Semak 3 Penabur, Jakarta. Saya tanya, kamu udah punya pacar belum? Belum. Ada gak cewek yang suka sama kamu? Gak ada. Kamu ada suka gak sama cewek? Gak ada. Kok bisa gak ada? Ya papa kan udah doain saya dari kecil begitu. Udah terbentuk di pikiran saya sekarang. Saya gak pengen punya pacar sekarang. Nah teman-teman sekalian, being a Christian itu tidak boleh sekedar identitas, status, tidak boleh. Dia harus tampil dalam kehidupan yang nampak dalam kemampuan, dalam aspek-aspek kehidupan kita sekalian. Slide berikutnya, nah kita masuk pada satu persoalan. Bukan berarti kalau mengikut Tuhan tidak ada persoalan. Slide berikutnya. Di sini kemudian Nebukadnezar bermimpi. Di Daniel 2 ayat 1 sampai 49 ayatnya panjang, silakan baca saja di rumah, tidak perlu saya jelaskan dan kita bacakan. Tetapi intinya adalah Nebukadnezar di sini bermimpi, tapi dia nggak mau kasih tahu mimpinya. Dan ini menunjukkan sebetulnya Nebukadnezar pintar. Dia panggil semua orang pintar, ahli nujum, dukun, ahli mimpi, segala macam di seluruh kerajaannya dia kumpulin dan dia berkata, aku mimpi dan tolong kalian berikan artinya padaku. Maka para ahli nujum orang pintar bilang begini, Tuanku Raja beritahukan aku mimpimu supaya kami bisa beritahukan artinya. Maka Nebukadnezar bilang, tidak, beritahukan kepadaku mimpiku apa dan kemudian artinya. Mereka bilang bagaimana kami bisa beritahukan artinya kalau Tuanku Raja tidak menceritakannya. Maka kemudian Nebukadnezar geram. Dan ini menunjukkan dia cerdas. Karena berarti para ahli nujum segala macam itu kan kalau diceritakan mimpinya kan tebak-tebakan jadinya. Cocok logi segala macam begitu kan. Dan sebetulnya siapa yang itu pesulap merah membuktikan kan bahwa kebanyakan dukun palsu kan. Dan ini sebetulnya menunjukkan juga hal yang serupa. Kebanyakan ahli nujum segala macam sebetulnya cocok logi dan comot logi. Kalau Nebukadnezar nggak cerita mimpinya apa, mereka nggak tahu. Berarti nggak ada ilmunya sebetulnya kan. Sebetulnya nggak punya kemampuan gitu. Jadi kalau dia cerita baru dikasih tahu artinya kan cocok logi comot logi. Nebukadnezar nggak mau dan karena nggak ada yang mampu menceritakan kepada Nebukadnezar, kemudian Nebukadnezar mau menghukum mereka semua begitu, mau membunuh mereka semua. Nah kemudian salah seorang bawahannya bilang tunggu dulu ada Daniel begini. Maka Daniel pun dipanggil. Slide berikutnya, Daniel menyampaikan mimpi dan sekaligus arti mimpinya dari semua yang ada, tidak ada yang mampu. Kemudian tolong slide berikutnya. Dan kemudian Daniel dipanggil dan Daniel menyampaikan arti. Bukan hanya menyampaikan arti, menyampaikan juga mimpinya baru kemudian artinya. Dan itu menjadi begitu tepat, akurat begitu. Sehingga dengan dia menyampaikan apa mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar dan kemudian artinya. Maka Daniel kemudian menunjukkan bahwa memang dia memiliki sesuatu yang lebih. Operator slide berikutnya tolong. Oke, tolong standby ya. Oke, baik. Dan di sini gara dia bisa menyampaikan apa arti mimpi dari Nebukadnezar dengan sebelumnya menyampaikan mimpinya, maka Daniel mendapatkan promosi jabatan yang sangat tinggi yang menurut bandingan zaman sekarang setingkat dengan Perdana Menteri. Jadi kalau Nebukadnezar raja, maka dia orang keduanya. Dan sebetulnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini bukan satu kejadian yang cuma itu tok begitu, tetapi inilah peaknya, puncaknya. Puncak dari kelebihan kemampuan Daniel yang melampaui orang-orang lain. Begitu ya, jadi bukan satu-satunya, tapi ini puncaknya.
Dan ini menunjukkan apa sebetulnya? Dengan ilmu pengetahuan biasa sebetulnya tidak bisa kita begitu. Tidak bisa. Dengan pengetahuan biasa, belajar apapun begitu, kita tidak mungkin sampai sebijaksana ini. Dan ini menunjukkan ada satu sosok tak terlihat yang berada di belakang Daniel. Ada satu sosok yang tak terlihat yang ada di belakang Daniel yang menjadi sumber pengetahuan bagi Daniel. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, misalnya ada waktu Musa membangun tabernakel, waktu Salomo membangun bait Allah, maka ada satu prinsip begini. Tukang batu, keahliannya disebut roh tukang batu. Tukang kayu, keahliannya disebut roh tukang kayu. Yang berarti apa? Penegasan secara tidak langsung bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah. Ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah. Sumber ilmu pengetahuan itu dari Allah. Iblis tidak bisa menciptakan ilmu pengetahuan. Iblis hanya bisa menyelewengkan ilmu pengetahuan. Membelokkan penggunaan ilmu pengetahuan. Tapi tidak bisa menciptakan karena sumber pengetahuan Allah yang maha tahu tadi. Sumber pengetahuan Allah yang maha tahu. Sehingga Nebukadnezar melihat kalau semua yang lain tidak mampu memberitahukan mimpinya apa, apalagi kemudian artinya. Sementara Daniel bisa, berarti di belakang Daniel ada sosok yang penuh hikmat. Ini jadi penting sebetulnya bagi kita sekalian. Pentingnya apa? Pentingnya adalah begini. Menyembah Allah yang sungguh-sungguh dan menyembah yang sungguh-sungguh, menyembah yang sejati akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan yang melampaui segala akal. Sehingga dengan kata lain apa? Dengan kata lain hikmat Daniel, tadi dikatakan kan Daniel cerdas segala macam. Hikmat Daniel bukan semata-mata karena dia banyak berdoa. Tapi hikmat Daniel menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tekun, yang pekerja keras. Seorang yang spiritual, seorang yang rohani tidak mungkin malas-malasan. Katakan amin. Katakan amin. Seorang yang religius, yang rohani tidak mungkin bermalas-malasan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sampai ada yang mengaku rohani, rajin ke gereja, tapi malas-malasan, bodoh di sekolah dan segala macam, something wrong. There's something wrong. Pasti ada yang salah di situ. Salah tentang pemahamannya akan Allah, salah tentang pemahamannya akan dirinya, salah pemahaman tentang kehidupan, dan seterusnya. Maka kalau di sini ada yang salah pemahamannya, perbaiki betul-betul. Slide berikutnya. Nah, kemudian Nebukadnezar mulai gila. Dia pintar tapi dia gila. Berbeda dengan Daniel. Daniel pintar tetapi kemudian cinta Tuhan. Nah, dia raja yang sangat berkuasa, menguasai negara yang luas, bahkan menjajah negara-negara lain. Banyak negara jadi jajahannya termasuk Israel, Yehuda. Dan karena dia begitu berkuasa, dia kemudian menjajah banyak orang dan kemudian menganggap saya ini orang hebat. Nah, karena saya orang hebat berarti saya ini dewa atau Allah. Maka kemudian dia meminta dibuatkan patung. Kalau lihat itu gambar orangnya kecil, patungnya besar sekali, menunjukkan berapa banyak emas yang didedikasikan untuk membuat patung seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, karena dia menganggap dirinya hebat, menguasai wilayah yang sangat luas, tak tertandingi, dia pikir dia dewa, dia bikin patung, dan semua orang di negeri itu mesti menyembah patung dirinya atau menyembah dia. Nanti di era gereja, tahun 90 misalnya ada Kaisar Domitianus yang juga bilang begitu. Semua orang harus menyembah dia dan patung dirinya. Dan dia menyebutnya dalam bahasa Latin, Allah dan Bapa kita. Allah dan Bapa kita. Deus et Patri Noster. Dan kemudian otomatis karena ada ancaman, slide berikutnya, yang menolak menyembah patungnya dihukum dibakar dalam perapian. Dan kemudian yang melapor kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tentang hal ini. Diancam untuk dibakar kalau nggak mau menyembah. Namun mereka tetap menolak. Nah, slide berikutnya. Ini ayat yang tadi kita baca. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Perhatikan baik-baik di sini. Jika Allah yang kami puja sanggup, ia akan melepaskan. Seandainya tidak, bukan tidak sanggup maksudnya. Seandainya ia tidak melepaskan. Seandainya tidak melepaskan, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini bicara apa? Integritas. Integritas. Kesatuan dalam keputusan, dalam sikap, dalam berpikir. Dia menyembah Yahweh dan ketika dia menyembah Yahweh dia tahu ada konsekuensi, dia siap menanggung konsekuensinya. Kalau kita mencintai, menyembah Allah Tritunggal dalam Kristus Yesus dan tahu ada konsekuensinya dan tiba-tiba kita diperhadapkan pada konsekuensi itu, ya kita harus siap menanggung konsekuensi itu. Demi iman kita. Dan di sini mereka berkata, jika ia tidak melepaskan, kami tidak akan memuja dewa tuanku menyembah patung emas. Artinya silakan kami dibakar. Dibakar pun kami tidak akan memuja dewa tuanku. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau gara-gara ada berondong yang ganteng kita ninggalin Tuhan, itu kan terlalu sekali gitu ya. Kalau ada lelaki yang ganteng, perempuan-perempuan di sini, pemudi-pemudi di sini meninggalkan Tuhan kan keterlaluan. Ini ancamannya api yang menyala-nyala, tapi mereka rela menghadapi itu. Dan akhirnya apa? Slide berikutnya. Akhirnya betul-betul kemudian mereka dimasukkan dalam perapian. Nebukadnezar marah dengan kata-kata ini. Marah dengan kata-kata ini dan bahkan saking marahnya, slide berikutnya. Dia meminta perapiannya dibikin 7 kali lebih panas. Dan apa yang terjadi? Waktu 7 kali dibikin lebih panas, orang-orang yang menggotongnya langsung terbakar. Belum masuk ke dalam, yang menunjukkan panas sekali apinya. Orang-orang yang menggotong terbakar hangus. Dan mereka dilempar ke dalam. Tetapi kemudian ketika mereka dilempar ke dalam, mereka tidak terbakar sama sekali. Pertanyaan saya, waktu mereka dilempar, yang ada di kepala mereka apa? Tidak akan terbakar, mukjizat terjadi, tidak terbakar, atau pasti terbakar? Apa yang ada di kepala mereka? Pasti terbakar, pasti terbakar. Yang ada di kepala mereka, gua mati kebakar. Yang ada di kepala mereka. Tapi itulah bukti iman mereka sampai akhir. Dan iman kita sebagai pemuda juga gitu sampai akhir. Apapun taruhannya aku tidak akan meninggalkan imanku. Tapi itu bukan sekedar kengototan yang luar biasa, bukan sekedar ngotot dengan iman. Tetapi iman yang sejati itu tergambarkan, terperikan dalam seluruh kehidupan. Akan terperikan ke seluruh hidupan. Yang laki-laki pacarannya menghargai sang perempuan. Sang perempuan yang pacaran menghargai sang lelaki. Saya tanya sama anak yang laki-laki. Kamu pernah nonton video porno enggak? Enggak, Pak. Benar kamu ngomong jujur? Enggak, Pak. Saya bilang, nah bagus. Jangan pernah tergoda nonton video porno ya. Terus kalau kamu pacaran nanti setelah sarjana. Seperti yang sudah Papa doakan tiap saat dari kamu masih di perut. Terus kalau kamu pacaran, jangan berhubungan badan. Nikmati itu ketika kamu menikah. Dalam kondisi suami istri. Itu yang indah. Saya nggak akan berhenti mengatakan itu kepada anak saya. Mengapa? Kalau untuk yang perempuan masih 8 tahun tapi doa saya begini. Dalam nama Yesus, namanya Dorothea. Dorothea jaga kesucian kesalehan, jaga kekudusan, tidak pacaran sebelum sarjana. Dan kamu sebagai perempuan jaga kesucian ilahimu sebagai perempuan. Itu yang saya doakan dari masih di dalam perut. Mengapa? Karena iman yang sejati itu harus nampak dalam seluruh kehidupan. Amin. Harus seperti itu. Dari menghormati orang tua, dalam studi, dalam pacaran, dalam semua. Harus seperti itu. Itu baru iman yang sejati. Boleh nggak Pak saya bersaing dengan teman saya? Justru harus, tapi bersaingnya positif. Ayo kamu lebih maju lagi bisa.
Ayo kamu lebih maju lagi bisa. Bersaingnya seperti itu. Saingan yang bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi saingan untuk mengangkat orang-orang lain. Harus seperti itu. Ketika kita ranking 1 teman kita jeblok, ayo kamu belajar lebih rajin. Seperti itu. Jadi saingan yang saling menopang, bukan yang saling menjatuhkan. Itu saingan, tapi yang sehat seperti itu. Yang seperti itu. Nah kembali ke sini Sadrak dan Mesak Abednego tidak terbakar. Slide berikutnya, kemudian ada orang keempat di situ. Ada orang keempat di dalam perapian. Nebukadnezar lihat, oh siapa itu? Tadi kan 3 yang masuk, mengapa ada yang keempat? Nah ini poin pentingnya sebetulnya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut rupanya seperti anak dewa, rupa anak dewa. Nah dalam bahasa Aram itu disebut demah bar elah, elah itu Allah ya. Nah dalam bahasa Yunani disebut homoyahuioteu, like sons of gods atau son of God begitu. Terjemahan Inggrisnya bisa like son of gods atau son of God. Terjemahan baik dari Aram maupun bahasa Yunaninya. Nah rekan-rekan sekalian, berarti apa? Berarti 3 orang yang dilempar, ternyata di dalam perapian ada 4. Nebukadnezar bilang wajahnya seperti wajah Allah, rupanya seperti rupa Allah. Kira-kira ini siapa? Slide berikutnya. Siapa sosok yang keempat ini? Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar, bahkan Alkitab bilang bau terbakar, bau hangus pun tidak. Ini menunjukkan adanya perlindungan ilahi karena ini sesuatu yang extraordinary, supra alamiah. Ini betul-betul satu yang supra alamiah. Nah rekan-rekan sekalian, sosok keempat inilah penolong mereka. Dan yang disebut dalam Alkitab itu anak Allah, huios tuteu, yang kemudian dipakai oleh Yesus. Slide berikutnya, yang dipakai oleh keempat Injil kanonik dalam Alkitab kita kepada Yesus. Yesus kemudian disebut anak Allah. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain di dalam penampakan ini, sosok yang nampak yang disebut oleh Nebukadnezar anak Allah adalah sosok yang ilahi. Jadi sosok yang betul-betul berbeda dan karena itu dia sebut dia anak Allah. Mungkin malaikat, bisa jadi malaikat. Dan di Alkitab Allah kadang-kadang nampak sebagai malaikat. Kalau itu malaikat, slide berikutnya. Kalau itu malaikat Allah, maka itu disebut teofani. Atau bisa juga itu adalah Allah yang menyatakan diri sebelum menyatakan diri dalam kegenapannya dalam Kristus. Atau yang disebut pre-existence of Christ. Kristus sebelum menjadi manusia lahir sebagai manusia. Dengan kata lain, sosok yang ada yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego mendampingi dia adalah Allah yang jadi malaikat atau Allah yang masuk ke situ yang adalah pre-existence of Christ. Allah mendampingi mereka. Betapa luar biasanya ini. Mereka tidak terbayang, yang tahu yang ada dalam benak mereka, gue bakal kebakar nih, gue bakal mati nih. Tapi gak apa-apa, gue rela demi iman gue. Ternyata Tuhan bertindak lain. Mereka tidak berharap mukjizat, di kepala mereka nggak ada pikiran mukjizat. Karena mereka bilang kalau Allah sanggup membebaskan, ia akan bebaskan. Kalau ia tidak membebaskan, tidak masalah, kami mati demi Allah kami. Wah itu luar biasa betul-betul, nyawa diberikan untuk Allahnya. Bukan sekedar uang atau waktu atau tenaga, nyawa diberikan, nyawa rela dikorbankan demi imannya. Nah rekan-rekan sekalian, slide berikutnya, saya membagikan bagian yang terakhir kepada kita karena Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel adalah orang-orang muda yang dipilih oleh Allah. Maka pertama yang bisa kita pelajari, ketaatan kepada Allah harus melampaui ketaatan kepada manusia. Kalau dia tidak bertentangan, maka dia sejalan, kita taat pada manusia, kita taat pada Allah. Contohnya orang tua, guru, dosen, gembala contohnya seperti itu. Tapi ketika dia tidak berjalan bersamaan tapi saling bertentangan, maka saya akan berkata seperti Petrus kepada mahkamah agama, pilihlah apa yang menurutmu baik, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Ketika kedua hal tadi bertentangan, maka kita harus pilih taat pada Allah. Tidak boleh taat pada manusia. Saya punya kakek opung tapi bukan opung kandung di Jakarta, ditawarkan naik jabatan di pemerintahan. Tapi dengan catatan pindah, dia nggak mau dan dia nggak naik jabatan. Harus berani seperti itu, baru kehilangan jabatan. Sadrak, Mesak, Abednego sampai nyawa pun dia korbankan. Dan di banyak lagi tempat itu bisa mungkin terjadi.
Kalau tadi saya mulai misalnya kalau gara-gara pacar misalnya. Nah yang kedua, ketaatan kepada Allah bukan karena ketakutan. Kita tidak boleh datang ke pemuda ini misalnya karena takut. Takut dimarahin papa, takut dimarahin gembala, pendeta, penatua, atau siapapun. Gak boleh karena takut. Karena ketaatan karena ketakutan berarti belum memiliki pemahaman yang benar secara hakikat apa makna taat itu. Kalau ditanya kenapa kita taat pada Allah, kira-kira kita jawabnya apa? Mengapa kita taat pada Allah? Kenapa? Karena kita itu tepat. Tapi sebelum kita mengasihi Allah, siapa Allah bagi kita? Siapa itu Allah? Pencipta. Itu yang paling pertama. Allah adalah pencipta kita. Itu yang paling pertama. Nah Allah yang mencipta itu Allah yang mengasihi kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengirim anaknya yang tunggal jadi manusia dan berkorban mati, rela mati bagi kita karena Ia mengasihi kita. Dan Ia mengasihi kita lebih dulu sehingga kita mengembalikan kasih-Nya dengan mengasihi Dia juga. Dia mengasihi kita lebih dahulu, kita kemudian mengasihinya. Sehingga dasar pertama kita taat adalah karena Dia pencipta. Dan kita adalah ciptaan. Seberapa kita betul-betul menyadari kita ciptaan, itu akan nampak dalam kehidupan kita. Who's the boss in your life? Itu saja kuncinya. Siapa bos dalam kehidupan kita? Kalau kita memahami Dia Allah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya, maka the boss is God. Itu sudah jelas. Tetapi kalau bos dari hidup kita adalah kita kan suka bilang, ini hidup gua, suka-suka gua, ya kan? Ini hidup gua, apa urusan lo? Ini hidup gua, mau apa lo sama gua? Dan seterusnya. Itu menunjukkan the boss in your life is yourself. Yang berarti menunjukkan engkau adalah Allah bagi dirimu sendiri. Yang sebetulnya secara tidak langsung kau menyatakan kau tidak percaya pada Allah. Atau paling tidak engkau tidak percaya pada Allah yang berkuasa atasmu. Atau engkau tidak memberikan segala hormat kekuasaan kepada Allah dalam kehidupanmu. Yang intinya balik lagi, engkau tidak percaya Allah sebetulnya. Gitu ya. Bukan karena ketakutan tetapi karena kasih engkau mengasihi Allah. Tadi jawaban dari sebelah kanan saya. Dan pengertian. Engkau mengerti tidak siapa yang kau sembah. Mengenal tidak siapa yang kau sembah. Dalam bahasa Latinnya fides quaerens intellectum. Salah seorang bapak gereja Ambrosius berkata fides quaerens intellectum. Inggrisnya faith seeks understanding. Iman mencari pengertian. Sekarang kita bisa nih sebagai pemuda beriman tapi belum mengerti apa yang saya percaya. Tapi berikutnya saya harus terus berkembang mempercayai dan mengerti apa yang saya percayai. Harus seperti itu. Tadi kita WL mengajak kita tadi menyanyi luar biasa God Trinity. Nah persoalannya adalah seberapa kita memahami mengenal Allah kita Sang Tritunggal itu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi kita harus mengerti apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya. Dalam pertumbuhan iman juga kita harus bertumbuh dalam pengertian akan iman itu. Yang ketiga kerelaan. Kita taat pada Allah karena kerelaan. Saya rela betul-betul untuk taat pada Allah. Pengertian tadi pasti berujung pada saya rela. Saya rela. Saya punya 2 anak dengan mamanya 1 istri begitu ya. Dan sebagai suami, sebagai ayah, saya mengerjakan semaksimal mungkin yang saya kerjakan untuk kemudian mensupport kehidupan mereka semaksimal yang saya bisa. Sehingga saya melakukannya dengan kerelaan. Mengapa? Karena saya mengerti. Saya suami, saya bapak. Saya harus bertanggung jawab dan seterusnya. Pengertian akan menghasilkan kerelaan. Jadi kita taat pada Allah bukan karena takut. Tapi karena kita mengasihi Allah. Kita memiliki pengertian mengapa kita taat. Dan mengenal siapa yang kita kasihi itu. Dan kemudian saya rela karena saya sudah mengerti mengapa saya harus taat kepada Allah. Selama kita belum mengerti, kita tidak akan taat. Kalaupun taat terpaksa. Pergi kamu ke ibadah pemuda GBT.
Ya gue pergi, tapi karena dipaksa ketua pemuda, pengurus komisi pemuda, mungkin dipaksa orang tua dan seterusnya. Bukan karena kerelaan begitu. Pokoknya sekedar gue datang. Lebih repot lagi kalau remaja ditugasin guru sekolah untuk catat khotbah terus tanda tangan sama pendeta. Mau gak mau datang. Jadi datangnya di ibadah ke remaja pemuda karena ditugasin dari sekolah begitu. Saya khotbah di Kerawang, penuh sekali begitu. Dan setelah saya khotbah, selesai ibadah, antri mereka, saya mesti tanda tangan buku. Wah berarti datang ke remaja karena ditugasin guru. Kalau gak ditugasin kira-kira datang gak? Kan itu jadi pertanyaan. Nah yang ketiga, ketaatan kepada Allah siap mengambil risiko, kehilangan kedudukan bahkan nyawa. Harus siap menanggung risiko. Kehilangan nyawa, kehilangan kedudukan, kehilangan pacar, gak ada masalah. Waktu saya di Jerman, saya ketemu dengan, karena saya suka bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana, sekaligus saya membina mereka begitu. Saya ketemu dengan satu orang pemuda dari Jogja. Seorang Kristen tentunya dari Jogja. Terus kami lagi di satu retret, terus dia cerita sama saya. Saya baru putus sama pacar saya orang Jerman. Saya tanya kenapa putus? Kan orang Indonesia seneng kalau pacaran sama bule kan gitu ya. Ya satu ketika kami lagi duduk mesra, terus mulailah berpelukan, terus ciuman dan seterusnya. Tiba pada titik, ini saya ngomong begini saya pikir ini justru bagus buat pendidikan teman-teman semua ya. Terus si cewek bulenya berlanjut mau mengajak hubungan seksual. Ketika mulai berlanjut ke situ dia baru sadar, oh saya sudah di jalan yang tidak tepat. Kemudian dia memundurkan tubuhnya, dia katakan sorry saya tidak bisa. Dan gegara itu si bulenya memutuskan dia. Dan waktu dia cerita saya katakan bagus, jaga itu terus. Kemurnian imanmu pertahankan dan makin murnikan itu. Nah kalau dia di Jerman, di Eropa bisa, maka kita juga harus bisa. Amin. Nah berikutnya, jadi artinya ketaatan pada Allah harus siap kehilangan apapun, harus siap. Yang terakhir, ketaatan kepada Allah menjadi kesaksian dan kemuliaan Allah. Kalau rekan-rekan perhatikan di bagian akhir dari kisah Nebukadnezar dengan Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka taat, kemudian ada sosok anak Allah yang agung hadir mendampingi mereka. Nebukadnezar kemudian melihat dan menjadi terkagum-kagum. Kemudian Nebukadnezar mengeluarkan dekret. Mulai sekarang semua orang yang ada dalam kekuasaan kerajaanku harus menyembah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena tidak ada Allah lain seperti Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketaatan yang benar kepada Allah pasti akan membawa kesaksian dan kemuliaan pada Allah. Orang-orang yang bersinggungan dengan kita pasti kemudian akan melihat something different within you. Dan something different positively speaking. Kemudian akan membuat orang memuliakan Allah. Wah hebat ya, dia memang betul dia anak Tuhan. Memang betul dia orang percaya di dalam Tuhan. Sehingga kemudian itu menjadi kesaksian bagi orang sekitar. Dan itu dampak dari ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk hari ini kami belajar dari sosok Daniel, kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego yang begitu taat kepada Allah bahkan di usia muda mereka. Kami berterima kasih kami belajar dari mereka berempat ya Tuhan. Biarlah kami para pemuda di tempat ini belajar bahwa dalam usia muda kami justru ketika kami muda dan justru harus dimulai di masa usia muda kami. Kami belajar untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah dalam sepanjang kehidupan kami. Mulai dari usia muda kami. Bapa mampukan setiap kami dengan kuasa roh-Mu, pertolongan-Mu. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh taat kepada Allah mulai dari usia muda kami. Sehingga kemudian hasilnya kami boleh mempermuliakan Allah. Sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego yang membuat raja yang begitu berkuasa Nebukadnezar tidak dapat berkata-kata apapun selain mengakui bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego adalah satu-satunya Allah yang sejati. Biarlah anak-anak muda di sini hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh ya Tuhan, yang terperagakan, yang tampil keluar
dari kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian itu boleh memberkati orang-orang lain di sekitar mereka, dan mereka boleh mempermuliakan Allah, boleh mengenal Allah, boleh percaya kepada Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.